Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Bab berikutnya yaitu kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul serta nabinya yang akan dijelaskan. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang bermakna instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya serta bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah agar mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang bermakna bacaan. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi seluruh alam. Kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu huda li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila." Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Isi pokok kitab Taurat. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Jadi menyebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, sucikan hari Tuhan, hari ketujuh atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan berbuat tidak senonoh. Yang kesepuluh, jangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Selanjutnya, kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Senandung dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, memuji Tuhan. Yang kedua, sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, pujian untuk raja. Selanjutnya, kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma qafaina ala atharihim birusulina wa qafaina Isa bani Maryama wa atainahul injila
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ra'fatan wa rahmatan. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Kitab Injil ditulis menurut beberapa versi. Yang pertama, Matius. Yang kedua, Markus. Yang ketiga, Lukas. Yang keempat, Yohanes. Mereka bukanlah dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihi salam. Berikutnya, kitab Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun. Atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat, serta 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dan wahyu yang terakhir yang diturunkan yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selanjutnya untuk tugas kalian, mohon kalian pahami dan rangkum apa yang menurut kalian penting. Catat di buku tulis kalian. Setelah itu kalian pelajari kembali. Syukron jazakumullah khairan kasiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.